Perkenalkan, saya Damar sebagai Kepala Auditor. Perkenalkan, saya Salmanila sebagai auditor 2. Perkenalkan, saya Fatul Hasanah sebagai staf cabang. Perkenalkan, Asikinan Viola sebagai auditor 1. Perkenalkan, jadi hari ini kita memulai audit kepatuhan pada program pembiayaan mikrosyariah di perusahaan Bank Syafaq Bersaudara. Ada indikasi beberapa prosedur tidak sesuai SOP. Kita harus fokus pada verifikasi lapangan, analisis kelayakan, dan kewenangan persetujuan kredit. Baik Pak, saya akan mulai dengan penggunaan SOP pembiayaan, maka dan pembiayaan data checklist pemeriksaan. Dan saya juga akan meninjau berkas pembiayaan yang masuk dalam sampel audit. Kita bandingkan dengan SOP untuk melihat gapnya. Bagus, kita turun ke cabang nanti setelah dokumen awal dianalisis. Pak, saya menemukan bahwa SOP persyaratan survei lapangan sebelum pembiayaan disetujui. Namun pada berkas yang saya cek, tanda tangan prosedur muncul terlebih dahulu. Saya juga melihat nih Pak, di dokumen analisis kelayakan banyak yang tidak lengkap. Ada yang kosong pada bagian kondisi usaha dan lampiran fotonya. Itu berarti ada ketidaksesuaian antara SOP dan pelaksanaan. Kita perlu klarifikasi dari staf cabang. Terus catat semua dokumen bermasalah untuk bahas wawancara. Baik Pak. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Dok. Saya di sini datang untuk wawancara staf audit. Baik. Kami melihat ada pembiayaan yang di sini tanpa laporan survei lapangan. Bisa dijelaskan mengapa hal itu terjadi? Oh iya Ibu, karena target penyalurannya tinggi, kami memproses sebagian pembiayaan lebih cepat. Survei lapangan dilakukan setelah persetujuan, bukan sebelumnya. Perlu diketahui, itu pelanggaran SOP dampaknya cukup besar terhadap risiko pembiayaan. Kami memahami itu, dan memang itu harus diperbaiki. Terima kasih. Permisi Bu, selamat pagi. Selamat pagi, silakan duduk. Jadi kami dari audit atau wawancara staff formulirnya kami mendapati laporan Ibu dari banyak formulir analisis kelayakan yang tidak lengkap, misalnya tidak ada informasi di sini ya, ada informasi foto usaha dan riwayat transaksinya. Mungkin ini terjadi karena waktu input itu cukup pendek Bu. Beberapa staf mengunggah dokumen setelah pencairan. Terus selain itu kami menemukan dokumen yang ditandatangani oleh staf yang tidak memiliki wewenang formal. Ini bentuk pelanggaran otoritas itu. Kami akui itu terjadi ketika supervisor sedang tidak berada di kantor. Baik, ini akan kami masukkan dalam temuan audit kami. Terima kasih. Dari wawancara terlihat jelas bahwa proses survei lapangan sering dilakukan setelah pencairan. Itu bertentangan dengan SOP. Dan analisis kelayakan yang tidak lengkap juga Pak bisa membuat keputusan kredit tidak akurat. Selain itu otoritas dokumen juga tidak sesuai. Semua sudah cukup kuat sebagai temuan audit. Kita harus merumuskan saran perbaikan yang realistis untuk cabang. Baik Pak. Baik, rekan-rekan semua, selamat pagi. Pagi Pak. Terima kasih yang sudah datang. Jadi sekarang kita membahas tentang penyampaian audit. Jadi berikut temuan utama audit kita. Yang pertama itu verifikasi lapangan bila dilakukan sebelum persetujuan pembiayaan. Dan yang kedua, dokumen analisis kelayakan tidak lengkap. Dan yang terakhir itu ada
penanganan dokumen dilakukan oleh pegawai tanpa kewenangan formal. Kami merekomendasikan cara melakukan pelatihan kembali mengenai penanganan dokumen dan pentingnya mengikuti SOP. Lalu kemudian otorisasi dokumen yang harus dibatasi hanya kepada pejabat berwenang. Sistem juga harus memblokir akses staf yang tidak memiliki hak. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya. Kami akan menindaklanjuti dan melakukan perbaikan segera. Terima kasih ya teman-teman semua. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Dengan berakhirnya penyampaian temuan audit, kepatuhan selesai dilakukan. Semoga rekomendasi yang kami berikan dapat meningkatkan kepatuhan dan kualitas pembiayaan di calon. Baik, terima kasih Pak. Sekian simulasi audit dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.